ayat 14-17. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saya yakin banyak orang Kristiani yang berpuasa. Tentu tidak semua berpuasa. Ada juga yang tidak. Bagi yang berpuasa, hendaklah kita berpuasa seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ya. Jadi berpuasa tidak perlu harus mengumumkan saya berpuasa, lalu orang yang tidak puasa disuruh, dipaksa ikut-ikutan puasa. Rumah makan ditutup, padahal yang puasa siapa? Yang harus tidak makan siapa? Lucu juga kalau orang lain dipaksa untuk puasa gara-gara kita puasa. Jadi umat Kristiani jangan begitu ya. Umat Kristiani beda. Umat Kristiani baik. Kalau kita puasa tuh kita nggak pernah maksa orang lain ikut puasa. Orang lain yang tidak puasa disuruh puasa juga. Disuruh makan sambil ngumpet-ngumpet, ditutup-tutup. Orang Kristiani tidak begitu ya. Orang Kristiani toleran. Kita puasa ya kita yang tidak makan, bukan orang lain dipaksa tidak makan. Ya. Nah, waktu itu Yesus juga mengatakan, "Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Ya, karena Yesus itu sebagai mempelai. Ibaratnya atau istilahnya kalau dalam perjamuan resepsi pernikahan, kan kita makan-makan bersama mempelai pria dan wanita toh. Ketika kita diundang untuk datang ke resepsi pernikahan, pasti acara utama adalah makan-makan. Masa pergi ke tempat pesta tidak ada makan-makan? Itu namanya bukan pesta pernikahan. Jadi makan-makan. Nah, tapi nanti setelah Yesus diambil, setelah tidak ada lagi pesta pernikahan, ya kita pulang ke rumah, ya di rumah saatnya puasa ya puasa. Ya, demikian juga ketika Yesus sudah tidak ada di dunia ini, pengikut-pengikut Yesus itu mulai puasa. Artinya memikul salib. Puasa itu kan memikul salib. Ya, namanya puasa itu tidak enak ya. Jadi jangan bilang puasa itu enak. Puasa itu menahan lapar, menahan keinginan-keinginan yang lain. Bisa juga puasa atau pantang istilahnya, kalau orang Katolik istilahnya pantang. Ada pantang dan ada puasa. Kalau pantang misalnya pantang garam, makan tidak pakai garam, kan rasanya tidak enak. Lalu pantang merokok, tidak merokok sehari, bisa tidak. Kalau biasanya merokok pasti sulit untuk tidak merokok.
Ada yang pantang makan daging, pantang jajan, pantang main HP, seharian tidak ngecek email, ngecek SMS, kan pasti berat itu. Seharian tidak nonton YouTube, kan pasti berat. Seharian mungkin tidak nonton TV, juga berat sekali itu. Itu juga pantang, mengerem keinginan. Jadi puasa itu tidak enak. Jadi jangan mengharap puasa itu enak. Tapi disitulah nilainya. Ketika kita menerima keadaan tidak enak itu, kita mendapat poin. Nah, kita mendapat upahnya nanti dari Bapa di surga. Tapi kalau kita maksa orang lain untuk ikut puasa, ngebuki yang tidak puasa, ya itu percuma. Omong kosong namanya itu. Puasanya percuma, tidak ada gunanya. Kemudian tidak seorang pun menambahkan secari kain yang sebelum susut pada baju yang tua. Ya, tentu saja kalau menambal baju itu pakai di baju yang masih kuat juga. Kalau baju udah tua, udah mau hancur, kasih kain yang baru, dijahit aja pasti hancur kan. Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong yang kulit yang tua. Ya, kalau kantong kulitnya sudah mau pecah, diisi anggur yang baru, ya percuma, nanti kantongnya pecah, anggurnya terbuang, percuma. Jadi maksudnya kantong baru itu di sini adalah hidup baru, cara hidup baru. Yang dulu biasanya suka ngamuk-ngamuk, mukul-mukuli orang, suka mencuri, suka selingkuh, suka berbuat zina, suka nyolong, apalagi suka nipu, suka mukuli orang, suka menghina orang. Itu namanya kantong-kantong yang lama, cara hidup yang lama. Nah, kalau kita minta pada Tuhan bantuan curahan Roh Kudus, itu hati-hati. Kita harus memperbaiki dulu sikap hidup kita, supaya curahan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak malah membuat kita makin hancur. Ya, lihat saja Yudas Iskariot ketika berencana jahat, dia masih saja memakan tubuh Yesus yang adalah Roh Kudus. Akhirnya Yudas makin kesetanan kan. Jadi untuk itu, kalau kita ingin berdoa, mohon bantuan Tuhan, minta diberi Roh Kudus, kita bertobat dulu, mengubah cara hidup kita, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang lebih parah. Kan Yesus juga pernah bilang bahwa kamu sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah yang dari sekarang. Jadi kalau tidak bertobat, itu nanti setannya yang tadinya hanya satu akan keluar kembali lagi, mengundang teman-teman yang tujuh setan itu yang lebih kuat, dan masuk ke dalam tubuh orang itu, dan orang itu keadaannya menjadi lebih parah. Jadi hati-hati ketika kita berdoa ingin minta Roh Kudus. Kita harus mengubah cara hidup kita, menggunakan hidup kita yang baru, cara hidup yang baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang jahat, yang merugikan orang, supaya kita bisa menjadi lebih baik keadaannya, supaya Roh Kudus dalam diri kita terpelihara dan kita pun menjadi baik, menjadi manusia yang menghasilkan buah-buah roh yang baik. Terima kasih sudah menonton channel 1 Perikop Alkitab. Jangan lupa di subscribe.